Masa sih suara Suaranya jauh. suara kurang jelas? Suaranya Halo, kecil, Pak. Jauh sedikit. halo, Jauh. suara jelas ya? Terdengar Jelas, nggak suara Pak, saya? sekarang. Iya jelas, Bapak. Sekarang sudah Bener jelas nih. dan terdengar. Siap Benar. kalau begitu dengan cara seperti ini Iya, berarti. Pak. Oke, siap. Oke, jadi kita itu hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmul bayan, masih dalam ilmul bayan. Kalau kemarin kita belajar tentang isti'arah, yang mana isti'arah tersebut sebenarnya masuk dalam kategori majazul lughawi. Jadi kalau kemudian sekarang ngomongin majazul lughawi sebenarnya dari khusus ke umum sebenarnya. Tapi saya memang ikutin aja deh RPS yang ada yang sudah diberikan begitu. Dan besok sepertinya juga akan ngomongin majazul majaz apa ya? Majazul mursal ya. Minggu depan itu kita akan juga ngomongin masalah majaz juga, masih dalam kategori majazul al-majaz, majazul lugawi atau majazul akli. Baik. Tapi ala kulihal tidak masalah. Tinggal bagaimana kita memetakannya saja. Pemahaman ini kita petakan biar kemudian meskipun dia lebih khusus ketimbang lebih khusus ketimbang isti'arah misalkan atau lebih umum ketimbang isti'arah, tapi kita bisa tahu mana posisinya. Baik. Jadi begini, pertama kita akan memahami dulu bahwa al-majazul lughawi itu adalah bagian dari sebuah sub dari tema balaghah yang bernama ilmu al-bayan, gitu ya. Jadi al-balaghah sendiri kemarin kita katakan memiliki 3 unsur utama. Ada yang disebut sebagai al-ma'ani, ada yang disebut sebagai al-bayan, dan ada yang disebut sebagai al-badi'. Itu ilmu balaghah. Nah, bayan ini memang sebuah sebuah istilah yang paling utama dalam tradisi balaghah. Maka al-balaghah ini juga dikatakan sebagai ilmul bayan. Jadi kalau kata ilmul bayan sebenarnya ilmul balaghah. Tapi ilmul bayan sebenarnya adalah bagian dari ilmu al-balaghah. Kalau kemudian kita tanya, apa itu ilmul ma'ani? Kemarin sudah kita jelaskan, ilmul ma'ani adalah sebuah metode dalam mengungkapkan ungkapan bahasa Arab yang mana kita akan melihatnya dari kondisi lawan bicara. Nah, itu ilmul ma'ani gitu. Maka di ilmul ma'ani kita kenal ada istilah khobar, adalah istilah insya, ada istilah ijaz, ada istilah musawah, ada istilah itnab gitu. Kita tinggal memilih kira-kira kondisi lawan bicara itu seperti apa. Kalau dia cerdas, maka ungkapannya ungkapan yang singkat-singkat saja. Kalau kemudian dia memang perlu penjelasan yang lebih dalam, maka kita harus menggunakan kalimat itnab, kalimat yang agak panjang sedikit. Kalau dia kemudian mengingkari apa yang kita sampaikan, maka kita harus memberikan penekanan. Nah, itu yang disebut sebagai takkid nanti begitu. Nah, pokoknya ilmu ma'ani hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mengungkapkan sesuatu ungkapan yang tergantung dari lawan bicara kita. Muqtadal halnya namanya begitu. Nah, kalau ilmu bayan, sekali lagi saya katakan, ilmu bayan itu adalah sebuah kaidah-kaidah, sebuah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah bagaimana satu ungkapan itu bisa diungkapkan atau bisa bisa diungkapkan atau bisa diberikan kepada lawan bicara kita, tapi dengan metode yang beraneka ragam. Itu ilmu bayan gitu ya. Maka ketika saya ingin mengatakan Kasulastri adalah perempuan yang dermawan gitu, saya ingin mengungkapkan satu hal sebenarnya, Kasulastri orang yang dermawan. Maka saya bisa menggunakan banyak metode dalam mengungkapkan itu gitu. Menggunakan tasbih, maka saya akan misalkan mengatakan Kasulastri itu kal bahri. Kasulastri itu bagaikan lautan, fil judi di dalam kedermawanannya. Atau ketika saya menggunakan metode yang lain, bukan menggunakan perumpamaan tapi menggunakan isti'arah misalkan, maka saya katakan ra'aitu bahran fi fi dari Sulastri. Misalkan saya melihat lautan di rumahnya
Kasulastri. Berarti kan bukan lautan yang sebenarnya, tapi saya melihat orang yang begitu dermawan bagaikan lautan, misalnya begitu. Di rumahnya Kasulastri, itu di Sulastri sendiri. Atau misalnya saya menggunakan kata kinayah, nanti ada kinayah ya yang kita akan pelajari. Misalkan Kasulastri itu kafirur rahmat. Kasulastri itu banyak debunya kan gitu ya. Banyak debu itu maksudnya apa sih? Banyak abunya maksudnya apa sih? Banyak abunya itu maksudnya abu itu sebuah identik dengan hal yang sifatnya masak memasak. Karena dulu nggak pakai kompor gas, pakainya kompor kayu begitu. Kafirur rahmat itu berarti orang yang banyak debunya, banyak abunya. Orang yang banyak abu identik dengan orang yang banyak masak. Orang yang banyak masak identik dengan orang yang banyak tamu. Orang yang banyak tamu identik dengan kedermawanan. Nah gitu. Gitu ya. Jadi ilmu bayan itu adalah sebuah ungkapan, satu ungkapan yang kita bisa berikan dengan berbagai macam metode. Tentunya agar kemudian maknanya lebih dalam. Lebih dalam, lebih padat. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kita ngomong spesifik ke soal ilmu bayannya. Ilmu bayan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Intinya begitu. Apa saja? Ya kita kemarin belajar tentang at-tashbih. Sudah. Kita kemarin belajar tentang isti'arah. Gitu kan ya. Yang mana isti'arah tersebut merupakan bagian dari al-majaz. Majaz dibagi menjadi dua. Majazul lughawi sama majazul akli. Majazul lughawi ada isti'arah namanya, sama ada al-majazul mursal. Lalu dalam bayan juga kita kenal nama sebuah metode namanya metode kinayah. Metode kinayah. Kunyah itu kan sebuah orang punya kunyah. Kunyah itu kayak panggilan gitu ya. Panggilan, sapaan, atau kalau dalam bahasa fikih kinayah itu sindiran gitu. Tapi nanti kita akan pelajari. Oke, pertama itu yang harus dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang al-majaz. Saya akan share screen apa screen? Share screen. Oh iya, sebelumnya soal ini kan ya, Rini Sahara, bukan ya, soal makalahnya yang ini kalau nggak salah ya, Sulastri setelah ini dia. Nah coba kita makalahnya ya. Oke, ini kalau dari sini saja, kemudian kita lihat dosen pengampu. Dosen pengampu P-nya sebenarnya besar ya, dosen pengampu gitu. Majazul lughawi, Mabda Zikara SPDI, SPD-nya sudah dihapus saja lah, nggak usah pakai SPD. LC juga nggak usah dihapus saja lah LC-nya. Biasanya kalau sudah pakai M ya sudah M aja gitu. M titik AG kan gitu. A-nya besar dong, baru titik lagi gitu. Oke, ini perlu hal yang perlu sesuatu yang perlu kalian pahami begitu ya, biar kemudian tidak ada kesulitan nantinya dalam kalian menyusun skripsi atau menulis bahasan-bahasan ilmiah. Cetak biru kepenulisan itu penting sekali, betul-betul penting sekali. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa, maka nanti akan kesulitan. Gitu. Jadi proses tulis gelar kesarjanaan, P-nya bagaimana, harus digedekan. LC, nah ada LC itu di Indonesia banyak loh. Ada LC yang C-nya kecil, ada C-nya besar. Kalau lulusan Darussunnah tuh yang di Ciputat itu C-nya besar, LC. Jadi dia tuh lulusan Darussunnah gelarnya LC, betul. Tapi LC-nya C-nya besar. Itu bukan gelar akademik, itu gelar non akademik. Nah, gitu. Tapi kemudian dikeluarkan oleh Darussunnah karena memang ada sebuah proses belajar di sana gitu. Tapi kalau yang lulusan Timur Tengah, lulusan dari Saudi, dari Mesir, dari mana, itu C-nya biasanya kecil, LC gitu kan. Terus dipahami itu. Oke, terus untuk translasi lagi-lagi di sini menurut saya juga belum dituliskan ya. Translasi itu cetak biru kepenulisannya lafaz-lafaz, misalkan kata majaz.
orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dia majaz itu nggak ngerti bagian tulisan bahasa Arabnya. Majazun atau majazun atau majazun atau majazun nggak tahu. Maka kemudian perlu ada apostrof di sana dalam menandakan dia panjang atau tidak sebuah kata tersebut gitu. Majaz kan majaz gitu. Berarti yang dipanjangkan adalah a-nya kan gitu. Kalau a dia ada apostrof, bukan topi tapi sekarang itu garis atas kan begitu. Nah, itu di sini juga belum ada walaupun kemudian kata-kata bahasa Arabnya dimiringkan tapi tidak sesuai translasi. Misal kata-kata di sini ada lafziyah, ada karinah. Karinah itu apa? Kan korinah sebenarnya, bukan kaf. Jadi pakai kof seharusnya kalau translasinya. Tidak pakai kaf karena dalam bahasa Arab korinah. Korinatun. Berarti kan alif apa namanya? Ada panjang di sana di ro. Berarti alifnya harus pakai apostrof gitu. Dan itu penting seperti itu. Dan apa namanya? Di sini belum saya lihat belum apa namanya belum ada. Ada beberapa tipe-tipe lah. Kayak berpidato. Ini karena saking Arab jadi berpidato. Baik, di halaman 31. Majaz. Majaz itu konotatif, oke boleh. Atau dikatakan sebagai metafora. Konotatif atau denotatif ya. Denotasi itu makna yang, walaupun dalam ilmu mantik konotasi itu lebih kepada masodak gitu ya. Kalau denotasi kepada mafhumnya. Kalimat di luar kata di luar unsurnya. Kalau denotasi memang unsurnya, tapi ala kulli hal itu betul tepat digunakan menurut saya. Iya. Terus kemarin juga sudah dibenahi ya soal apa namanya. Nah, ini masih ada nih halaman ketiga. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini yang belum diperbaiki ya. Yang belum diperbaiki atau udah diperbaiki? Oh, yang belum diperbaiki ini. Sorry. Siap. Ini yang belum diperbaiki. Kemarin sudah minta diperbaiki ya. Lalu misalkan ra'aitu asadan fil fasli, terus gharadal sya'ru biqasidatina, ini semua sudah diperbaiki. Oke, tinggal lihat tadi itu cetak biru kepenulisannya. Isti'arah makniyah, isti'arah kan bahasa Arab, jadi harus pakai translasi. Ini kelihatan kan saya share screen ya? Kelihatan Bapak. Pak. Nah, jadi kalian harus tahu itu di mana letak kekurangan dari makalah ini sampai akhirnya perlu dibenahi begitu. Kalau soal isinya ya bisa kalian lihat sebenarnya di Google lah atau di kitab dan lain sebagainya gitu. Itu kan sekarang itu hal yang sederhana. Menurut saya kalaupun kalian masuk di Google kelak gitu, asalkan jangan sampai kemudian kalian tidak paham itu gitu. Jadi copy paste secara mutlak tidak. Kemajuan teknologi memang luar biasa gitu sampai akhirnya bisa mengambil kita dari googling dari mana, tapi tentu harus tahu substansinya. Nanti kalau kalian skripsi atau tesis itu nanti ada namanya sebuah tes ini apa sih Allahumma sholli ala Muhammad. Turnitin ya Pak. Turnitin. Enggak apa namanya iya ya itu apa ada alatnya khusus gitu untuk melihat seberapa banyak apa namanya penelitian kita itu sama dengan penelitian yang lain gitu. Nah, kalau copy paste secara mutlak itu nanti terbaca gitu. Terbaca bahwa ini sebenarnya apa pernah ditulis orang dan lain sebagainya gitu. Apa sih bahasanya? Plagiasi, cek plagiasi namanya. Gitu. Maka kalaupun kalian misalkan mengambil data dari internet dan sebagainya, maka kalian harus menggunakan parafrase nanti gitu. Diparafrasekan dengan sebuah ungkapan yang berbeda gitu. Nah, itu penting sekali. Dan kemudian tentu setelah parafrase harus kalian tahu juga bagaimana translasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, nah ini apa namanya? Ya beberapa hal lah masih perlu diperbaiki. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Secara substansi ya oke. Ya beberapa hal di sini juga kemarin sudah kita pelajari ya isti'arah. Gitu nanti ada isti'arah yang lain asliyah, tabaiyah. Kemarin sudah dijelaskan sebenarnya. Tinggal saya nggak tahu apakah kalian kemarin memperhatikan nggak penjelasan tentang isti'arah yang saya kemarin sampaikan. Kalau kemudian memperhatikan sepertinya
akan lebih mudah dalam memahami majazul mursal ini. Kalau tidak ya mungkin agak sedikit kesulitan. Oke, gitu ya dari sisi makalah ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Daftar pustaka Muhammad Man. Daftar pustaka juga ada kekeliruan dalam penulisan. Nanti coba dicek lagi bagaimana daftar pustaka itu ditulis. Setidaknya memang saya nggak terlalu rewel untuk makalah ini bagaimana, tapi saya pengen substansinya kalian itu bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran gitu. Sayang kalau kemudian kalian bikin makalah, tapi kemudian kalian tidak mencoba untuk belajar bagaimana menulis yang benar. Itu sayang sekali. Itu ada beberapa dosen memang yang agak rewel gitu untuk kemudian bisa menuliskan itu dengan tepat, dengan benar, dengan referensi yang akurat, dengan cetak biru yang itu. Ya lagi-lagi dosen seperti itu pasti mengharapkan kebaikan buat kalian. Tapi saya juga berharap kalian bagaimanapun tetap mempelajari mempelajari proses-proses dialektik dari kepenulisan ini biar kalian memudahkan kalian lah kelak dalam berkarir. Ada yang mau jadi mungkin ada yang mau jadi peneliti, mau jadi dosen, itu kan berhubungan sekali dengan tradisi kepenulisan. Kecuali cuma pengen jadi istri solehah. Nah, kalau pengen jadi istri solehah doang, mungkin nggak terlalu perlu bagaimana cetak biru kepenulisan. Gitu ya, Kak Sulastri ya. Masya Allah. Baik, oke itu soal EYD-nya. Sekarang kita ngomong masalah substansi dari majazi itu sendiri. Saya akan juga share screen. Sebentar. Kalian sehat-sehat aja ya? Ada yang sakit nggak? Umi Kulsum lagi sakit, Bapak. Mohon doanya. Ya Allah, sakit apa? Sakit ini, Omikron. Abikron. Enggak, Pak. Demam biasa. Oh ya Alhamdulillah. Yang lainnya sehat-sehat semuanya tapi? Alhamdulillah Bapak sehat. Sehat. Tapi lagi musim flu lagi, Pak. Lagi musim flu ya. Iya sama saya juga flu, anak-anak saya flu. Ya begitulah. Sehat-sehat lah insya Allah, jaga semuanya. Saya juga yang tadinya masuk kan di kelas di semester berapa gitu, lalu akhirnya di online kan. Tapi enakan online apa enakan nggak online? Enakan offline. Enakan online. Enakan online sama enakan offline. Dua-duanya sama-sama enak ya. Ada plus minusnya, Pak. Oke, tapi untuk kualitas pemahaman enakan offline apa online? Offline, Pak. Wah, Ini Offline, benar offline. kenapa memang offline? Emang kualitas pemahaman jadi akhirnya tidak begitu paham gitu dengan materinya. Online tuh banyak distraksinya, Pak. Ada gangguan ini itu. Oh begitu. Oke. Banyak banget ya distraksinya, Pak. Oke. Kita ngomongin majaz ya. Al-majaz atau metafora atau dalam bahasa tadi konotasi kalimat yang tidak sebenarnya. Al-majazu huwa al-lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu fi istilahi at-takhatubi li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-wad'i. Majaz itu adalah sebuah lafaz yang digunakan di dalam selain makna aslinya fi ghairi ma wudi'a lahu. Gitu. Selain apa yang diletakkan kepadanya gitu kan, yang fi istilah takhatubi di dalam sebuah proses ungkapan takhatub li alaqatin, karena ada sebuah alaqah. Selain ada alaqah ada juga qarinah. Qarinah itu adalah sebuah sifat yang kita fahami sehingga mani'ah menghalangi kita untuk apa? Min iradatil ma'nal wad'i, untuk dapat mengungkapkan makna hakikinya. Nah gitu. Jadi ada sebuah qarinah, sebuah sifat dari kata tersebut atau dari ungkapan tersebut yang mana kemudian kita merasa bahwa makna aslinya tidak boleh kita gunakan atau terhalang. Oke ya, itu majaz. Baik.
Oke, kita tadi kemarin sudah menjelaskan tentang isti'arah, tentang tasbih, sudah kita jelaskan. Nah, sekarang saya ingin coba mendedah beberapa hal biar kalian kemudian gampang memahami yang akan kita pelajari. Kalau kalian sudah memahami ini nih, proses yang ini satu ini, bagaimana perbedaannya, mungkin akan lebih gampang kalian memahami isti'arah, majaz, atau kinayah. Gitu. Nanti seperti itu. Makanya coba diperhatikan betul. Sambil tiduran nggak apa-apa. Yang penting kalian perhatikan itu. Baik. Yang pertama itu at-tashbih. Jadi saya kemudian akan membaginya dari sisi 3 hal utama. Dari sisi hubungannya, dari sisi penggunaan makna aslinya, dari sisi torofainnya. Oke. Membedakan antara beberapa hal di ilmu bayan tersebut. Yang pertama tashbih. Baik. Tashbih itu hubungannya adalah hubungan permisalan. Oke. Jadi kalau kita ngomongin tashbih, hubungan tashbih itu adalah hubungan permisalan. Ada hubungan permisalan. Alaqohnya alaqotul musyabahah. Begitu namanya. Alaqotul musyabahah. Hubungan permisalan. Di antara makna hakiki dan makna majazi. Gitu. Makna yang ingin diungkapkan sama makna yang seharusnya dia gunakan. Contoh misalkan begini. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah, pada ampunan min rabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin dan juga surga 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh, yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi, yang hamparannya begitu kan ya. Ardh itu kan hamparan. Yang hamparannya bagaikan hamparan langit dan bumi. Oke. Nah, coba kita lihat di situ. Tasbihnya mana? Ada kata-kata arduha ka'ardis sama'i. Arduha ka'ardis sama'i. Maka kita katakan arduha itu sebagai musyabbah yang diumpamakan. Apa yang diumpamakan? Hamparannya surga itu yang diumpamakan, yang menjadikan permisalannya apa? Arduha itu yang dipermisalkan. Yang menjadi permisalannya apa? Ardis sama hamparan langit dan bumi, kan gitu. Maka menjadi musyabbah bih. Oke? Hubungan antara alaqoh antara hamparannya surga dengan hamparan langit dan bumi itu hubungannya permisalan, memisalkan antara hamparan ini dengan hamparan yang itu. Maka hubungannya di situ apa? Hubungan apa? Musyabah, hubungan permisalan. Itu dari sisi hubungannya. Lalu dari penggunaan makna aslinya, tasbih itu terhalang. Kita terhalang untuk menggunakan makna aslinya. Gitu. Contoh misalkan tadi itu kata-kata ra'aitu asadan. Kalau itu bukan tasbih, itu namanya isti'arah. Ya di sinilah contohnya. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Arduha ka'ardis sama itu kan hamparannya. Hamparan surga itu bagai hamparan langit bumi. Maksudnya bukan ardun dalam makna yang hakiki, tapi ardun dalam maknanya yang majazi, itu yang artinya apa ya, luasnya, terus cakupannya, terus ya hal-halnya lah yang terkait dengan ardus sama. Ard dalam arti makna hakikinya adalah hamparan, makna hakikinya adalah pertunjukan, kan gitu, penunjukan sesuatu. Tapi makna majazinya adalah ard itu adalah luasannya, entah misalkan ya ukurannya, ya apanya, itu makna majazinya. Nah, di sini dapat kita pahami maksudnya adalah makna majazinya. Jadi kita tidak menggunakan makna hakikinya, tapi kita menggunakan makna majazinya. Dalam artian di dalam tasbih itu penggunaan makna asli terhalang. Saya ambil contoh yang lebih ringan lagi deh, misalkan kasulastri. Kasulastri kalwardati, gitu kan ya. Sulastri kalwardati fil jamalat. Kasulastri itu bagaikan bunga di dalam kecantikannya, gitu. Nah, al-wardah gitu. Itu kan dia maknanya makna hakiki, bunga gitu. Tapi tentu yang kita maksudkan bukan bunga yang sebenarnya, karena ada wajuh syibah di sana, perumpamaannya, mengumpamaannya dalam jamalahnya. Apanya misalkan? Oh iya, kasulastri itu cantik, bagaikan bunga, dia itu lembut, nanti bagaikan apa, dia itu penuh warna, nah gitu kan. Itu kemudian makna majazinya. Jadi kita terhalang untuk benar-benar mengatakan kasulastri itu bunga, nggak mungkin. Gitu. Kalau kasulastri wardatun, kasulastri itu bunga, nggak mungkin juga kan kita ungkapan benar-benar bunga, tidak. Kita terhalang untuk menggunakan makna
hakikinya, tapi kita menggunakan makna majazinya. Apa itu makna majazinya? Kecantikannya, kelembutannya, ke apa namanya, ya hal-hal seperti itulah, gitu ya. Jadi kalau tasbih makna aslinya terhalang. Nah, terus untuk dari sisi torofainnya itu apa? Dua unsur utama yang saya katakan tadi, dua unsur utama dalam tasbih. Apa itu musyabah dan musyabah bih? Musyabah dan musyabah bihnya dalam tasbih itu harus diungkapkan. Maka harus disebut. Di sini mana musyabahnya? Arduha itu disebut musyabah. Musyabah bihnya mana? Ardis sama gitu. Ardis sama itu musyabah bihnya. Jadi torofainnya harus disebut dalam tasbih. Oke, itu tasbih namanya. Nah, sekarang kita lihat lagi isti'arah. Kita masuk ke isti'arah yang kemarin. Ada 3 unsur, kita coba lihat. Isti'arah itu hubungannya hubungan permisalan. Contoh, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah kepada talinya Allah. Itu isti'arah namanya. Kenapa kok isti'arah? Karena aslinya begini. Wa'tasimu bidinillah alladzi huwa kahablillah, gitu kan ya. Berpeganglah kepada agamanya Allah, yang mana agamanya Allah kita permisalkan bagaikan talinya Allah. Gitu. Jadi antara kata-kata dinun dan kata-kata hablun, kalau kita lihat itu adalah hubungannya hubungan memisalkan. Gitu. Jadi kalau isti'arah hubungannya hubungan musyabah, hubungan permisalan. Gitu. Hubungan permisalan. Nah, isti'arah ini adalah sebuah tasbih yang dihapus torofnya, kan gitu ya. Jadi kalau ada tasbih, kalau tasbih yang benar itu torofnya disebutkan. Harus disebutkan dua-duanya. Kalau isti'arah, torofnya itu tidak harus disebutkan dua-duanya. Satu saja disebutkan. Baik itu musyabah atau musyabah bih. Nah, contohnya wa'tasimu bihablillah. Hubungannya musyabah. Musyabah sama apa ya? Coba aja kata-kata hablillah dengan dinillah. Aslinya kan wa'tasimu bidinillah alladzi huwa kahablillah. Berpeganglah kepada talinya Allah, berpeganglah kepada agamanya Allah, yang mana agamanya tersebut seperti talinya Allah, kan begitu. Oke ya. Berarti antara din, agama, dan habl, tali, itu hubungannya permisalan. Nah, menggunakan masalah aslinya gimana? Tetap terhalang. Kita tidak bisa menggunakan makna asli dari kata tersebut. Wa'tasimu bihablillah, dan berpeganglah kepada talinya Allah. Tidak bisa kita katakan sebagai tali yang sesungguhnya. Kita harus menggunakan makna majazinya, karena terhalang kita untuk menggunakan makna hakiki. Kenapa? Ya talinya Allah itu kan kayak material. Masa Allah punya tali? Berarti Allah sama kayak makhluk dong. Itu ada korinah, berarti kan ya, yang menghalangi kita untuk menggunakan makna hakikinya gitu. Jadi dari sisi penggunaan makna asli sama seperti tasbih, isti'arah terhalang untuk menggunakan makna aslinya. Lalu dari sisi torofainnya, jelas kalau isti'arah, torofainnya itu hanya disebutkan satu saja, tidak perlu disebutkan dua-duanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kira-kira yang di sini itu yang tidak disebutkan, yang disebutkan apa di sini? Antara torof isti'arah ini yang disebutkan apa di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Wa'tasimu bihablillah. Yang nggak disebutkan musyabah. Yang tidak disebut, betul, yang tidak disebutkan musyabahnya, yang disebut adalah musyabah bihnya. Oke, gitu ya. Baik, jadi kalau isti'arah yang tidak disebut, yang disebutkan hanya satu saja torofnya, baik musyabah ataupun musyabah bih. Oke, selanjutnya kita lihat al-majazul mursal. Nah, ini yang kita akan pelajari, yang akan kita pelajari. Walaupun nanti ada majazul akli, tapi majazul akli nanti akan ada perbedaan. Al-majazul akli dari sisi hubungannya, lihat hubungan ghairal musyabah. Hubungan bukan hubungan permisalan. Oke, selagi hubungannya bukan hubungan permisalan. Kalau tadi hubungannya hubungan musyabah, kalau majazul mursal atau nanti ada majazul akli, hubungannya bukan hubungan permisalan. Walaupun dia sama-sama majazul lughawi, oke, walaupun dia sama-sama majazul lughawi, tapi isti'arah dia permisalan, kalau majazul mursal bukan permisalan. Nah, itu harus dipahami itu sama kalian. Jangan sampai tidak paham di sini. Contoh misalkan apa? Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan Allah turunkan kepada kalian dari langit itu rizki. Kan begitu ya. Kalau kita kemudian lihat di sini kata-kata rizqa, Allah turunkan dari langit rizki. Kan sebenarnya tidak Allah turunkan tidak rizki secara langsung. Tapi yang Allah turunkan itu adalah air, kan gitu sebenarnya. Ya, kita pahami itu. Maka rizki di sini itu adalah kita harus bawa dia ke makna majazinya, bukan makna aslinya.
Tapi sesungguhnya hubungannya apa sih antara makna rizki, antara rizki dengan air itu hubungannya apa? Dan tentu kita harus pahami itu. Gitu. Alaqohnya apa? Hubungan rizki sama air bukan hubungan musyabahah. Tidak seperti tadi, din sama habl, permisalan. Aradus sama ardul jannah itu hubungan permisalan. Gitu. Al-wardah sama kasulastri misalkan itu hubungannya permisalan. Tapi kalau rizki sama air tidak memisalkan. Tapi hubungannya hubungan ghairul musyabahah. Hubungan bukan permisalan. Maka hubungannya apa? Nanti ada hubungan namanya musabbabiyah, hubungan sebab akibat. Ada sababiyah, ada musabbabiyah, ini berbeda ya. Musabbabiyah itu hubungan akibat. Kalau sababiyah hubungan sebab, nanti akan dibedakan. Nah, kalau di sini hubungannya apa? Hubungan sebab, hubungan akibat. Kenapa? Karena yang disebutkan di sini adalah sebuah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari diturunkannya air itu sendiri. Jadi Allah menurunkan air, air itu kemudian menumbuhkan tanaman, tanaman itulah yang akan menjadi rizqon bagi manusia. Kan gitu. Jadi alaqohnya bukan alaqoh musyabahah, tapi alaqohnya adalah alaqoh musabbabiyah, nanti begitu. Oke ya. Jadi hubungannya bukan hubungan permisalan. Adapun misalkan penggunaan makna aslinya terhalang, majazul mursal terhalang untuk menggunakan makna hakiki. Gitu. Kenapa ya? Ada qarinah yang menjadikan kita menghalangi makna hakikinya. Ya nazal minas sama'i rizqamu, diturunkan air dari rezeki dari langit, enggak mungkin. Dari situ ada qarinah yang menjadikan kita ada sebuah sifat di sana yang kemudian kita terka-terka seakan dia itu tidak pantas. Kita menggunakan makna hakikinya. Jadi kita menggunakan makna majazinya. Nah, itu dia. Kalau torofain dalam majazul mursal tentu tidak ada torofnya. Tidak sama seperti isti'arah atau tashbih yang menggunakan torofai tashbih atau torofail isti'arah. Kalau di majazul mursal kita hanya menemukan alaqah sama qarinahnya yang menjadikan kita kemudian memahami itu adalah bagian dari majazul mursal. Baik. Oke, nah selanjutnya kita akan pelajari tentang kinayah. Dalam ilmu bayan namanya kinayah. Kinayatun kunyah. Kunyah itu sebuah panggilan. Kalau ada kunyah misalnya dulu Umar, Sayyidina Umar dipanggilnya Abu Hafs kan gitu ya. Bapaknya si Hafs. Abul Qasim, Rasulullah dipanggil Abul Qasim karena Rasulullah punya anak namanya Qasim. Abaz Zahra juga begitu. Nah, kunyah kan nama panggilan gitu. Kinayah sindiran. Walaupun sebenarnya sindiran bukan kinayah secara khusus gitu. Tapi sindiran masuk dalam kategori kinayah. Oke. Nah, kinayah itu seperti apa sih? Kinayah itu ketika kita melihat hubungan kinayah, itu hubungannya yang pertama bukan hubungan permisalan, itu kinayah. Gitu. Contoh misalkan di sini uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dan dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa ar-rafath. Ar-rafath itu makna hakikinya, makna hakiki nih ya, hakiki. Makna hakikinya adalah mengungkapkan kata-kata kotor, itu ar-rafath. Jadi kalau kata-kata ar-rafath, jadi bukan ar-rafas. Kalau rafasa yarfusu menendang. Gitu. Ini sering jadi bercandaan. Uhilla lakum lailatas siyami rafas. Pada malam bulan puasa dibolehkan untuk menendang istri-istrimu. Itu rofas pakai sin. Ini rofas pakai tha. Artinya apa? Mengungkapkan kata-kata kotor. Maksudnya begitu. Pada malam bulan puasa kepada istri-istrimu. Itu makna hakikinya. Baik. Tapi sebenarnya yang kita pahami adalah bukan makna hakikinya. Karena yang dipahami adalah ar-rafath di sini artinya al-jima, mendekati istri, berhubungan dengan istri pada malam bulan puasa. Kan gitu. This meeting is being recorded. Halo, dengar nggak? Halo? Ya, Terdengar, Bapak. Bapak, terdengar. Beneran ya, oke, siap. Sorry. Baik. Nah, kata-kata rafath itu sebenarnya dipahami secara hakiki kata-kata kotor. Tapi secara majazi itu dipahaminya sebagai al-jima. Gitu. Al-jima dipahaminya seperti itu gitu. Maka hubungan permisalan, kinayah ini dari makna hakiki dan makna majazinya itu bukan hubungan permisalan. Bukan hubungan permisalan. Gitu. Makna rafath sama makna al-jima bukan hubungan permisalan dong. Gitu.
ya itu hubungannya hubungan yang adi saja, sebuah hubungan kebiasaan bangsa Arab saja nanti begitu. Karena mengungkapkan kata rofath sebagai al-jima, konsensus bahasa yang sudah dipahami oleh bangsa Arab. Gitu. Jadi untuk menggunakan alaqohnya bukan alaqoh musyabah, bukan hubungan permisalan. Makna hakiki di sana dengan makna majazi tidak disebutkan sebagai permisalan. Lalu penggunaan makna asli. Nah, kinayah agak berbeda dengan 3 teman-teman yang lain. Kinayah itu ketika kita menggunakan makna hakiki, makna majazi dalam mengertikannya, makna hakikinya pun boleh digunakan. Jadi tidak terhalang. Jadi tidak ada qarinah mani'ah, tidak ada sebuah qarinah yang menghalangi kita untuk menggunakan makna aslinya. Jadi dalam ayat ini dikatakan boleh bagi kamu untuk berkata-kata kotor kepada suami istrimu. Kata kotor itu maksudnya bukan kata-kata kotor dalam arti ini ya, kata kotor dalam arti romantisme lah. Gitu, kata-kata pornografi, maksudnya begitu kan ya. Kata-kata pornografi. Jadi kata-kata seperti itu ar-rafath boleh diartikan sebagai itu. Walaupun makna majazinya juga boleh digunakan. Jadi makna majazi boleh digunakan, makna hakiki juga tidak terhalang seperti yang ada pada isti'arah atau di tasbih atau di majazul mursal. Gitu. Jadi boleh untuk digunakan. Kenapa? Nah, ini alasannya. Karena orang Arab secara konsensus bahasa mereka memang memahami ar-rafath sudah dipahami sebagai al-jima. Begitu. Atau contoh yang kedua, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan wanita dan istrinya si Abu Lahab yang namanya Ammalatal hatab, yang mana dia itu hammalah. Hammalah itu kan fa'il yang artinya membawa, pembawa. Jadi wanita pembawa. Apa al-hatab, kayu bakar. Jadi hammalatal hatab itu diartikan pembawa kayu bakar. Makna hakikinya seperti itu. Makna hakikinya seperti itu. Tapi tentu hammalatal hatab itu bisa dipahami bukan hanya pembawa kayu bakar, tapi penebar fitnah. Oke. Jadi wa mra'atu hammalatal hatab maksudnya dan perempuan atau istrinya Abu Lahab ini yang mana dia itu adalah penebar fitnah, maksudnya begitu. Jadi makna hakikinya adalah pembawa kayu bakar, makna majazinya adalah penebar fitnah. Lalu apa hubungannya? Ya hubungannya bukan hubungan permisalan. Gitu. Bukan hubungan alaqohnya, bukan alaqatul musyabah. Antara hamalat atau penebar fitnah itu tidak ada permisalan di sana, tapi mungkin hubungannya ada hubungan yang lain. Kenapa? Karena kemudian orang Arab sudah konsensus, sudah ijma, kesepakatan mereka, tradisi mereka itu kemudian ketika menggunakan kata hammalatal hatab itu adalah orang yang penebar fitnah. Jadi pembawa kayu bakar memang dia itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengatakan penebar fitnah. Sama tadi kata-kata kathirur romat, banyak debunya. Banyak debu itu dalam arti sudah dipahami orang bahasa Arab. Orang yang kathirur romat berarti orang yang dermawan gitu loh. Karena sudah konsensus di Arab, kata-kata kathirur romat berarti orang yang dermawan. Sama seperti kata-kata hammalatal hatab itu juga dipahami sebagai orang yang penebar fitnah. Atau dalam bahasa Indonesia ada sebuah istilah-istilah lain nggak kira-kira yang mirip seperti hal tersebut. Ketika kita ungkapkan orang yang panjang tangan misalnya gitu ya, panjang tangan gitu ya. Panjang tangan itu kita tahu orang panjang tangan itu bukan orang yang tangannya panjang, tidak, tapi kemudian orang yang sering mencuri begitu kan ya, orang yang sering mencuri gitu. Tapi kita kemudian bisa menggunakannya sebagai makna hakiki dan sebagai makna majazi. Kenapa? Karena kemudian panjang tangan sudah menjadi sebuah kesepakatan di dalam bahasa Indonesia bahwa panjang tangan itu artinya adalah orang yang sering mencuri, kayak gitu. Jadi tidak terhalang untuk kinayah dalam mengungkapkan makna asli atau menggunakan makna majazi. Sampai sini dulu nih, sampai sini dulu. Kalian paham nggak? Kalau kalian nggak paham di sini, jangan kemudian lewat dulu ke penjelasan selanjutnya. Sampai sini paham nggak? Bapak, yang kinayah Bapak, minta ulang lagi Bapak. Lastri kurang paham yang di kinayah. Baik, kinayah itu Kak, begini, sebuah metode dalam bayan, maksudnya begitu ya, yang mana tetap dia menggunakan makna majazi dan makna hakiki. Gitu. Tetap menggunakan makna majazi dan makna hakiki. Ada makna hakiki yang ditampilkan, tapi ada makna majazi yang dipahami. Gitu.
Itu kinayah. Tapi berbeda dengan teman-temannya. Maka coba kalau Kak Lastri ngelihat di sini bedanya di mana? Coba kita lihat. Yang pertama, hubungan di dalam kinayah itu bukan hubungan permisalan seperti majaz atau isti'arah, seperti majaz atau isti'arah atau tasbih. Kalau yang lainnya itu kan memisalkan luasnya surga dengan luasnya langit, memisalkan agama dengan tali Allah, gitu kan? Itu hubungannya hubungan permisalan. Kalau majazul mursal bukan hubungan permisalan, tapi hubungannya sebab akibat atau hubungan akibat saja atau hubungan apa saja nanti yang akan kita jelaskan gitu. Nah kalau kinayah ini yang pertama hubungannya bukan hubungan permisalan, gitu. Bukan hubungan permisalan. Nah tapi kemudian di dalam kinayah tersebut kita mengambil sebuah ungkapan yang mana ungkapan tersebut sudah dipahami oleh orang Arab, makna dari ungkapan tersebut. Gitu. Contoh misalkan kata-kata yang di sini wamro'atu hammalatal hatab nih, coba ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan perempuannya hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab yang mana dia pembawa kayu bakar. Oke ya. Pembawa kayu bakar. Di sini ada kata-kata hammalatal hatab. Gitu. Hammalatal hatab di sini arti hakikinya kan pembawa kayu bakar. Tapi ada makna majazinya, ada makna kiasannya, ada makna metafornya. Orang Arab memahami pembawa kayu bakar itu adalah orang yang penebar fitnah. Gitu. Orang penebar fitnah. Jadi ada makna kiasan dan makna hakiki kan dalam sebuah kalimat ini begitu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa unsur, yang pertama adalah hubungan antara penebar fitnah dengan orang yang membawa kayu bakar, itu hubungannya bukan hubungan permisalan. Tidak seperti tasbih atau isti'arah. Yang kedua, tasbih atau isti'arah ketika kita menggunakan makna asli terhalang dia. Terhalang. Ada qarinah yang menghalangi kita untuk menggunakan makna asli. Jadi kita mendengar makna majazi saja pengertiannya. Tapi kalau kinayah tidak. Kinayah itu kita menggunakan makna asli boleh, menggunakan makna hakiki juga boleh. Makanya disebutnya kinayah, sebuah panggilan gitu ya. Kunyah, sebuah panggilan. Jadi di Arab sana sudah konsensus, sudah ijma, sudah sepakat. Orang-orang Arab itu sudah paham kalau ada kata-kata hammalatal hatab, makna hakikinya memang pembawa kayu bakar, tapi yang dipahami adalah orang yang menebar fitnah. Kata-kata panjang tangan di Indonesia itu kan sebenarnya kata metafor yang artinya orang yang suka mencuri. Tapi kita boleh menggunakan makna panjang tangan sebagai makna majazinya atau makna hakikinya yaitu panjang tangannya. Gitu. Kita boleh menyebutkan kata-kata itu. Gitu. Panjang tangan. Karena sudah mafhum. Gitu ya. Jadi tidak terhalang kita untuk menggunakan makna aslinya. Beda dengan kalimat tasbih atau isti'arah. Oke ya Kak. Begitu kira-kira dipahami nggak sama kalau Lastri? Insya Allah Bapak. Ya gitu ya. Jadi perbedaan antara kinayah, tasbih, isti'arah. Nah itu dulu coba yang kalian pahami. Tasbih, isti'arah, majazun mursal sama kinayah. Biar tahu bedanya. Oh bedanya di sini ya. Terletak perbedaannya di sini. Tasbih, isti'arah, majazun mursal sama kinayah. Oh alakonya musyabahah, yang ini ghairul musyabahah. Kalau yang ini ada korinahnya yang menghalangi, ini tidak ada korinah yang menghalangi. Terus torofainnya ada yang disebutkan, semuanya bagiannya ada yang satu saja disebutkan. Ada yang memang tidak memiliki torofnya, tapi dipahami dari alaqo dan korinahnya. Coba dipahami. Ada yang pertanyaan lain nggak di sini? Sebelum saya masuk ke penjelasan yang lain. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Siap. Yang tadi tasbih kan juga hubungan permisalan ya Pak ya? Itu istiarah juga hubungan permisalan. Terus masih susah bedainnya tuh gimana Pak? Antara soalnya tasbih sama contohnya juga hampir mirip-mirip menurut saya. Oh iya, baik. Begini, yang nanti akhirnya membedakan adalah torofnya. Kalau di tasbih, torofnya harus disebutkan nih. Harus disebutkan torofnya. Oke, torof itu kamu paham ya, musyabah dan musyababih kan? Oke? Iya Bapak. Baik. Musyabah harus disebutkan, musyababih harus disebutkan, itu dalam tasbih. Oke? Kalau yang di isti'arah, musyabah dan musyababi tidak harus disebutkan.
yang harus disebutkan salah satunya saja, baik musyabah atau musyabah bih. Itu perbedaannya nanti. Contoh misalkan saya katakan anta kal asadi fi syaja'ati. Ini sama-sama asad nih, sama-sama singa. Kamu bagaikan singa di dalam di dalam keberaniannya. Di dalam keberaniannya. Anta kal asadi, kamu bagaikan singa di dalam keberaniannya. Musyabahnya yang mana kalau anta kal asadi? Coba. Musyabahnya mana? Kal asadi. Lah, musyabahnya anta dong. Itu kan yang dimisalkan. Anta gitu ya. Kamu bagaikan singa, berarti yang musyabahnya mana? Yang dimisalkan mana? Anta kan? Iya. Baik. Kal asadi itu berarti musyabah bihnya, sesuatu yang menjadi perumpamaan singa kan? Iya, Pak. Betul. Berarti ada musyabah dan musyabah bihnya disebutkan di sana. Oke, musyabah sama musyabah bihnya disebutkan, ditambah dengan ada tasbih, ada kal asadi, ada wajh syibahnya fi syaja'at. Itu namanya tasbih. Hubungannya perumpamaan dong, mengumpamakan anta dengan asad. Baik. Sekarang saya katakan begini. Ra'aitu asadan fis suqi atau ra'aitu asadan fil jami'ati. Saya melihat singa di pasar. Oke? Saya melihat singa di pasar. Berarti saya sedang memisalkan sesuatu dengan singa. Betul nggak? Kira-kira begitu nggak? Saya lagi memisalkan sesuatu dengan singa. Begitu nggak? Iya, Pak. Iya. Karena bagaimanapun saya tidak mungkin di pasar itu ada singa, nggak mungkin. Berarti saya sedang ingin mengumpamakan sesuatu dengan singa. Oke. Ketika saya katakan ra'aitu asadan fisuki, saya melihat singa di pasar, kira-kira apa yang saya permisalkan di sana? Sampai saya kemudian memisalkan itu dengan singa, apa yang saya katakan? Coba. Saya melihat singa di pasar. Apa yang saya misalkan? Coba. Bapak memisalkan orang yang kemarin-kemarin ya, Pak, yang contohnya yang kemarin-kemarin sempat dengar. Bapak memisalkan orang yang pemberani hebat gitu-gitu deh dalam peperangan. Betul. Berarti kan saya seharusnya ingin memisalkan orang yang pemberani, laki-laki pemberani itu bagaikan singa di pasar gitu kan ya. Yeah. Nah sekarang laki-laki pemberaninya saya sebutkan nggak? Ro'a itu asadan fisuki. Laki-laki pemberani saya sebutkan nggak di situ? Bapak memisalkan sama singa. Sama singa, tapi disebutkan nggak laki-laki pemberaninya? Enggak. Disebutkan. Berarti yang saya hapus musyabahnya. Beda sama tadi. Kalau tadi kan anta kal asadi. Saya misalkan kamu. Kalau sekarang ro'a itu asadan. Saya melihat singa. Tapi laki-laki pemberaninya yang saya ingin misalkan tidak saya sebutkan. Berarti kalau isti'aroh yang kita sebutkan hanya musyabah atau musyabah bihnya saja. Kalau contoh yang tadi saya contohkan, musyabah bihnya yang disebutkan, musyabahnya dihapuskan. Jadi tidak saya katakan ro'aitu rojulan syuja'an kal asadi fisuki. Tidak. Saya hapus langsung. Ro'aitu asadan fisuki. Nah pun dalam hal yang ini gitu, tasbih sama isti'aroh di sini. Yang pertama kalau tasbih, torofnya disebutkan. Dua-duanya arduha musyabah, ardis samai musyabah bi. Gitu ya. Kalau wa'tasimu bihablillah, sama memang permisalan juga, tapi musyabahnya tidak saya sebutkan. Harusnya kan begini, wa'tasimu bidinillah. Kalau pengen kayak tasbih loh ya. Wa'tasimu bidinillah alladzi huwa kahablillah. Nah, itu bertasbih namanya. Saya sebutkan namanya memisalkan antara agama Allah dengan hablnya. Tapi tentu tidak di sini. Yang disebutkan hanya musyabah bihnya saja. Musyabahnya dihapus. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Paham nggak kira-kira? Iya, Pak. Paham. Makasih, Paham, Bapak. Ya. Ada pertanyaan lain nggak sebelum saya masuk ke yang lain? Ini soal membedakan antara tasbih, majaz, isti'aroh, kinayah. Kalian nggak boleh nggak paham ini. Kalau nggak paham ini, saya yakin kalian nggak paham ke depannya. Ayo. Bapak mau izin bertanya. Bapak tapi suara Bapak agak kecil. Oh, suaranya agak kecil ya. Oke. Siap. Gede nggak suaranya? Ya. Oke deh. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mau bertanya tentang yang itu Pak. Tadi majaz mursal dengan kinayah.
Berarti itu nggak ada torofainnya gara-gara kan nggak ada yang dimisal-misalkan gitu ya Pak? Betul. Dengan sama-sama nggak ada torofainnya. Betul. Bedanya cuman yaitu terhalang dan tidak terhalangnya. Betul. Bingungnya Bapak kan kalau majas mursal nggak ada torofainnya, hanya sisa alakoh dan korinahnya saja gitu. Nah kalau kinayah ini Bapak, apakah dia juga mempunyai korinah atau gimana Bapak? Terus kalau kinayah itu ada hubungannya enggak sih Bapak, kayak yang majas mursal kan, kalau majas mursal itu nanti ada hubungannya itu walaupun bukan hubungan permisalan tapi hubungannya bukan permisalan gitu kan ya Bapak? Iya, asbabiyah Kalau kinayah gitu ya, baik. Hubungan permisalannya bukan permisalan kan ya Bapak? Itu nanti gimana ya Bapak? Membedain sama majas mursal gitu. Baik, siap. Saya jawab begini, nanti kita akan belajar tentang kinayah pastinya. Tapi saya secara umum saya katakan begini. Kinayah itu ada syarat. Salah satu syaratnya adalah konsensus orang-orang Arab terhadap kalimat tersebut. Jadi kita memang harus mengetahui secara secara kebahasaan bagaimana orang Arab memakai kalimat itu. Gitu. Jadi tidak bisa kita kemudian seperti majaz mursal yang kita terka. Oh ini ternyata ada alakoh musababiyah, alakoh sebabnya begini begitu dan lain sebagainya. Kalau kinayah tidak, dia spesial. Kinayah itu harus kita kinayah itu kita harus betul-betul tahu kesepakatan orang Arab terhadap istilah tersebut, gitu. Oke ya, kesepakatan orang Arab terhadap istilah tersebut, gitu. Misalnya begini di bahasa Indonesia dia panjang tangan, orang Arab orang Arab nggak akan tahu panjang tangan itu artinya apa kecuali kita yang tahu panjang tangan, karena secara konsensus, secara semantik gitu bahasanya ya, kalau dalam bahasa logikanya, secara semantik itu adalah sebuah kesepahaman atau kesepakatan bahasa di tingkat lokal. Nah, sama kinayah itu adalah nanti ada syaratnya, ada sebuah kesepakatan bahasa di tingkat lokal, dalam hal ini Arab, dalam memahami kalimat tersebut. Maka kehamalat al-hatab itu kita kan juga bingung orang Indonesia. Hamalat al-hatab itu adalah pembawa kayu bakar. Maksudnya pembawa kayu bakar. Kalau kita yang pahami secara pribadi gitu, kita akan memahaminya benar-benar membawa kayu bakar, orang yang mencari kayu bakar lalu dibawa dia, gitu. Tapi orang Arab secara konsensus, gitu ya, secara kesepakatan mereka memang mengatakan hamalat al-hatab itu diartikan orang yang membawa kayu, orang yang menebar fitnah. Ya khalas, wahakala. Kalau ar-rafath itu makna hakikinya adalah berkata kotor, tapi memang orang Arab secara kesepakatan bahasa ketika diungkapkan ar-rafath sudah paham artinya jima. Kathirur ramat gitu. Jadi bahasa apa ya kalau dalam Indonesia itu ya? Ya tadi itu. Kalau kata panjang tangan itu kata apa itu? Metafor gitu ya. Yang sudah disepakati oleh satu komunitas dalam tingkat lokal. Nah, gitu. Kata-kata kathirur ramat, orang yang banyak abunya. Maksud banyak abu tuh gimana sih? Kalau kita yang pahami kathirur ramat maksudnya ya tidak paham. Mungkin orang yang banyak abunya, orang yang kemudian jualan abu gosok misalkan, kan tidak. Gitu. Tapi orang Arab mengatakan kathir romat berarti orang yang dermawan. Itu kesepakatan mereka. Jadi kita dapat memahaminya dari sisi itu gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada, apakah pertanyaan ada korinahnya? Apakah ada alakohnya? Ini yang paling utama, nanti kalian harus memahami konsensus dari bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana komunitas Arab memahami mustalahat itu gitu. Nah, ini memang banyak lebih kepada zauk lah. Ya karena kita kan belajar balaghah ini belajar bahasa Arab sebenarnya, pengembangan dari bahasa Arab dalam memahami syariat itu sendiri. Paham ya, Kakak ya? Bapak, izin bertanya, Pak. Siap, lagi gimana, Kak? Ini kan yang kinayah kan lebih ke konsensus bahasa Arab. Betul. Ya, Pak. Betul. Nah, kalau dalam Al-Qur'an sendiri berarti ayat-ayat yang berbentuk kinayah ini itu emang kita juga harus memahaminya, harus memahami konsensus bahasa Arab dulu, ya Pak? Betul. Nanti kalian tuh di tingkat berapa kalau nggak salah? Di tingkat berapa? Kalian sudah belajar semantik Al-Quran belum? Sekarang Pak, semester ini. Baik, nah
dalam arti semantik itu kan begini. Saya nggak tahu pemahaman kalian bagaimana atau bagaimana dosen mengajarkan kepada kalian. Tapi semantik itu adalah sebuah kesepakatan bahasa di tingkat lokal. Jadi kalau kalian kemudian ingin memahami makna misalkan makna kurban misalkan. Itu kalau dalam makna semantiknya kalian akan masuk dalam perspektif simbolik dari dari kata tersebut. Lalu bagaimana kurban itu dipahami di tingkat lokal di bangsa Arab. Lalu bagaimana kemudian makna kurban itu dipahami pada zaman itu. Nah, itu kan dalam sekali dari pemahamannya. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai semantik gitu. Nah, konsensus itu ya hampir mirip-mirip dengan semantik itu. Walaupun kalau semantik itu kan lebih kepada simbol, tanda gitu. Kalau ini lebih kepada perspektif bahasanya. Kalimat-kalimatnya, gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, nanti kalian coba aja bedakan antara coba resapi semantik dengan proses konsensus bahasa di dalam kinayah. Itu nanti akan ada persamaan insya Allah. Kalau tidak nanti tanyakan saya lagi. Karena saya nggak tahu. Nama Pak Husen ya yang ngajar ya. Semantik ya. Pak Husen. Iya betul. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada? Halo? Halo? Bapak berarti Araqah terbagi dua ya Bapak. Ada musyabihah, ada ghair musyabihah gitu ya Bapak. Setidaknya begitu kalau di bayan ya. Alaqal musyabahah anu alaqal ghairu alaqal ghairul musyabahah. Tapi kemudian ghairul musyabahah ini alaqah apa nanti kan begitu. Kalau dia bukan hubungan permisalan, hubungannya apa kan itu nanti. Gitu ya. Berarti kalau misalnya kan tadi dua ya Pak. Musyabihah, ghair musyabihah. Yang kalau ghair musyabihah nanti kalau yang sababiyah atau musababiyah nanti masuknya ke majlis mursal. Nah, kalau yang ghair musyabihah yang masalah tadi konsensus bahasa masuknya ke kinayah gitu ya. Iya, betul begitu. Nanti kita akan masuk ke kinayah akan lebih didetailkan lagi insya Allah. Bagaimana hubungannya. Oh, baik Bapak. Sudah cukup? Kalau sudah cukup di sini pemahaman kalian tentang perbedaan dalam perspektif bayan ini, kita coba masuk ke lebih khusus lagi yaitu majazul mursal. Baik. Ini pembagian majaz tadi ya, saya sudah katakan ada al-majazul aqli, ada al-majazul lughawi. Majaz aqli itu adalah menyandarkan sebuah perbuatan atau aktivitas kepada suatu atau benda yang bukan aslinya, yang diketahui alaqohnya dengan menggunakan perantara akal. Nanti saya akan coba contohkan. Nanti bagaimana majazul aqli dengan perantara akal. Ada majaz namanya majazul lughawi, majaz perspektifnya bahasa. Dipahami makna aslinya karena ada alaqoh dan ada korinah yang mencegah makna asli karena perspektifnya kebahasaan. Yang tadi perspektifnya akal, yang sekarang perspektifnya kebahasaan. Akhirnya dibagi dua majazul lughawi, ada isti'arah, ada majazul mursal. Ini kalian bedakannya tadi sudah saya contohkan. Baik, langsung kita masuk ke majazul aqli. Majazul aqli itu Pak, mohon maaf Pak, kalau dari laptop share screen-nya terlihat kecil Pak. Kalau dari laptop gimana? Ya Pak, share screen-nya kurang terlihat. Oh begitu ya Allah, kasihan banget. Gimana ya? Ya Allah, bilang dong dari tadi dong. Udah gini aja deh. Terus dari HP sih ya. Sorry. Udah gini aja deh. Saya share kalian di Bapak maaf suaranya kecil. Ya Allah, sedih banget. Aduh. Udah mana suara kecil. Terus apa? Ya Allah. Oke, gini. Ini 6 berapa? 6D apa 6E sih? Pak. 6E, Pak. 6E, oke. Baik, sekarang coba bantu saya untuk men-share screen. Bantu saya untuk men-share screen. Ya Allah, kasihan banget. Dari tadi dong bilangnya dong. Kalian kasihan banget sih. Terus gimana? Akhirnya nggak paham dong. Saya pindah ke HP, Pak.
Kalau di HP terlihat jelas. Kalau di HP bisa di zoom. Oh begitu. Iya. Bisa. Kalau di laptop kecil banget. Ya Allah. Terus akhirnya nggak paham tadi dong. Saya harus ngulangin lagi dong. Harus gimana? Ya Allah, kesian banget, kesian banget. Ya udah, tolong dibantu itu. Siapa yang mau bantu saya? Kok nggak ada yang mau bantu saya? Oh iya sudah. Katias Hasna. Oke, lanjut terus bawa terus. Oh, terus. Op dulu. Oke, sekarang dia majuzul akli terus ke bawah lagi. Ke bawah lagi terus. Oke, sekarang majazul akli. Oke, kita contoh majazul akli deh. Ini majaz akli ya. Majaz akli itu adalah sebuah kata kiasan yang mana proses dari mengetahui alaqohnya perantara akal. Contoh misalkan ayat ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dia petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Coba kita lihat, kita akan menyandarkan sebuah aktivitas. Aktivitas sebagai petunjuk. Gitu. Jadi sebagai Al-Qur'an itu dikatakan sebagai petunjuk. Jadi kita menyandarkan aktivitas memberikan petunjuk itu kepada Al-Qur'an. Padahal ada sebuah ada zat yang maha memberi petunjuk yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke. Itu majazul akli. Nah, perspektifnya apa? Yang kita lihat itu dari sisi akli. Karena kemudian kita bisa melogikakan itu. Masa iya yang Al-Qur'an yang kemudian menjadi petunjuk? Tidak, yang menjadi petunjuk itu adalah aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau begini deh, saya kasih contoh dulu. Kalian sering TikTok ya? Siapa yang sering TikTokan? Kak Tia sering TikTokan? Syifa, Pak, Syifa. Ya udah, siapa kayak sering TikTokan. Saya juga sebenarnya punya akun TikTok lah. Siapapun punya TikTok. Nah, TikTok itu sering sekarang, dulu itu ada orang yang bilang begini, langit bisakah kau turunkan mendoan anget sama teh manis? Nah gitu. Langit bisakah kau turunkan jodoh? Langit bisakah kau turunkan uang tanpa aku kerja dan sebagainya begitu ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengatakan, oh ini musyrik. Kenapa musyrik? Karena kemudian menisbahkan sesuatu itu kepada langit, padahal nanti syirik seakan-akan gitu. Nah, seharusnya dia paham sebelum mensyirikan itu bahwa ada sebuah majazul akli namanya, ada sebuah makna metafor yang kemudian dipahami secara akli saja. Ya nggak mungkin orang bodoh mana gitu yang kemudian mengatakan bahwa yang menurunkan hujan itu adalah langit. Pasti yakin langit itu la yadur wa la yanfa. Langit itu tidak akan membuat manfaat atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Tuhan. Dan begitu maksudnya. Maka jangan gampang untuk kemudian mensyirik-syirikan orang, apalagi yang bikin TikTok itu misalnya mahasiswi IIK yang tahu belajar balaghah gitu. Masa iya kemudian dia mengatakan bahwa menyamakan langit dengan Tuhan, kan tidak mungkin gitu. Nah, akhirnya aktivitas menurunkan hujan, menurunkan jodoh, menurunkan uang, walaupun kita nisbahkan kepada langit, tapi tetap kita nisbahkan itu kepada kalimat, kepada sesuatu yang majazi, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, jadi kata-kata langit bisakah kau turun hujan, maksudnya bukan langit tetapi Allah dengan perantara langit gitu. Maka alaqohnya nama alaqoh sababiyah. Gitu. Alaqohnya hubungan sebab akibat. Gitu. Sababiyah itu hubungan sebabnya gitu. Sebab Allah kemudian dia memberikan wasilah kepada langit untuk menurunkan hujan. Nah, itu namanya majazul akli as-sababiyah. Itu contoh dari majazul akli ya. Walaupun nanti untuk elaborasi lebih dalam majaz akli nantilah. Kayaknya di RPS juga ada kita ngomongin majazul akli. Baik, selanjutnya kita ngomong majazul musar. Kita lanjut lagi PPT-nya. Terus sudah nggak usah nanti kita pelajari. Oke, siap majazul mursal. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita ngomongin majazul mursal. Tadi nih, contoh-contohnya sudah banyak nih diberikan sama pemakalah.
Baik, alaqoh dalam majaz mursal yang tadi saya katakan alaqoh ya. Itu ada beberapa. Yang pertama alaqoh juz'iyah, alaqoh kulliyah, alaqoh musabbabiyah, alaqoh sababiyah, alaqoh i'tibari makan tadi disebutkan itu. Tapi ditulisnya dalam bahasa Indonesia Latinnya gitu. Nah, ini bahasa Arabnya nih. Kita harus tahu alaqoh i'tibari makana. Alaqoh bi'tibari ma yakunu. Sama alaqoh mahalliyah. Tadi kalian sebutkan alaqoh haliyah, padahal alaqoh mahalliyah namanya, mahalliyah tempat. Oke, setidaknya ini alaqoh dalam majazul mursal. Kita contohkan ya. Alaqoh langsung kita contohkan. Jadi kalian langsung paham. Langsung. Lagi Kak Tias. Dirubah Kak. Baik, sekarang alaqoh juz'iyah. Hubungan sebagian. Jadi menyebutkan kata yang memiliki arti sebagian tapi maknanya adalah keseluruhan. Contoh. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamil lil 'abid. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Coba fokus di kata-kata aidikum. Itu adalah kata-kata aidikum itu maksudnya sebagian dari manusia itu sendiri. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu. Masa cuma tangan sih yang akhirnya menjadikan kita itu menjadi orang yang durhaka kepada Allah? Tidak. Maksudnya adalah secara keseluruhan. Tanganmu itu sebagai satu wasilah saja. Padahal semua bagian-bagian tubuh juga kemudian memiliki peran dalam kedurhakaan kamu. Akal kamu yang kemudian memutuskan sesuatu. Mata kamu yang kemudian melihat. Langkah kakimu yang kemudian juga mengerjakan sesuatu yang buruk. Gitu kan. Pikiranmu yang juga itu. Semua tubuhmu, hatimu yang kotor. Itu kan juga semuanya menjadikan kita itu mendapatkan balasan yang buruk dari Allah. Nah, tapi kemudian Allah menyebutkan di sini sebagiannya saja. Aidikum, tangan kamu untuk mewakili keseluruhan dari yang kalimat majazinya, begitu ya. Nah, kata-kata aidikum, tanganmu, dengan yang dimaksudkan adalah seluruh tubuhnya, itu alaqohnya adalah juz'iyah, menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Contoh lagi. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Maka apabila mereka berargumentasi atau membantah dirimu, wahai Muhammad, maka katakanlah aslamtu wajhiya, aku menyerahkan wajahku, aku menyerahkan mukaku. Masa Nabi Muhammad hanya menyerahkan muka? Kan tidak. Maksudnya Nabi Muhammad itu menyerahkan seluruh jiwa dan raganya. Kan gitu. Nah, wajah itu adalah bagian dari seluruh jiwa dan raga. Berarti menyebutkan sebagian juz'iyah untuk keseluruhan, untuk makna majazi yaitu keseluruhan, apa jiwa dan raganya. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Untuk alaqoh juz'iyah. Lanjut, alaqoh selanjutnya alaqoh kulliyah. Alaqoh kulliyah kebalikannya. Alaqoh kulliyah itu adalah menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Gitu ya, asabi'ahum. Coba kalian bayangkan kalian itu sedang ada petir. Jari-jari kalian kan ada 5 ya. Itu semuanya kalian masukkan ke kuping nggak jari-jarinya? Kan tidak. Maksudnya adalah gitu. Kalian itu hanya menggunakan salah satu jari saja. Biasanya kalian menggunakan jari telunjuk untuk memasukkan itu ke kuping kalian. Gitu. Ya ja'aluna asabi'ahum. Tapi Allah kemudian menggunakan kata asabi'. Asabi' itu bentuk jama dari usbu', usbu'un, asbu'un, yang artinya jari, satu jari itu. Kalau kalian dulu belajar di pesantren gimana? Ili yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'. Hiya al-ibhamu as-sababatu. Nah, itu as-sababa al-ibham itu baru namanya asba'. Tapi kalau asabi berarti 5-5-nya. Nah, Allah menggunakan katanya ja'alna asabi'ahum. Jari-jarinya mereka masukkan ke dalam telinga. Enggak mungkin semua jarinya. Apa yang satu jari doang dimasukkan untuk kemudian menumpal telinganya. Jadi di sini akhirnya alaqoh antara antara asabi' dengan asba'nya itu adalah alaqoh kulliyah, menyebutkan keseluruhan tapi yang dimaksudkan cuma sebagian saja. Atau ayat yang lain, am yahsabunan nasa ala ma atahum, ataukah mereka ayahsudunan nasa, apakah mereka dengki kepada manusia
Maksudnya dengki kepada manusia, tidak manusia secara keseluruhan. Orang-orang kafir itu tidak membenci kepada manusia secara keseluruhan, tapi kepada Muhammad saja. Dan kebetulan Muhammad itu adalah bagian dari manusia. Jadi menyebutkan kata manusia untuk mengartikannya sebagai Muhammad. Itu namanya alaqah kulliyah. Lanjut ya, Kak. Lanjut, Kak. Kok. Ada alaqah. Loh. Ada alaqah. Nah. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang besar. Bapak. Oh iya. Bukan yang itu, Kak. Bukan yang itu, Kak. Lagi, Kak. Ini, Kak, coba. Yang selanjutnya ada alaqah musabbabiyah. Hubungan akibat untuk sebab. Musabbabiyah. Langsung aja di ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan. Bersegeralah untuk mencari ampunan dan surga. Ini gitu ya. Berusaha mencari ampunan dan surga. Oke. Kata-kata maghfirah dan kata-kata jannah itu kan sebenarnya makna majazi dong. Masa kita bersegera untuk mencari ampunan? Gitu. Sebenarnya bukan ampunan, tapi adalah bersegeralah untuk melakukan amal kebaikan, kan gitu maksudnya. Jadi yang dicari sebenarnya itu amal kebaikan, yang mana amal kebaikan itu nanti akan berbuah surga dan lain sebagainya. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan, yang mana kebaikan tersebut nanti akan kemudian melahirkan sebuah maghfirah. Nah gitu. Maka maghfirah itu ampunan merupakan akibat daripada perbuatan baik kita. Oke. Maka di sini alaqah antara kata majazi dan hakikinya itu alaqah musabbabiyah. Menyebutkan akibatnya untuk memahamkan sebabnya. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu kepada amal kebaikan yang akan berakibat kepada ampunan. Gitu. Atau kata-kata yang di bawah itu yang tadi sudah dicontohkan. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah menurunkan kepada kalian semua dari langit itu rizki. Tidak rizki, tapi rizki itu adalah akibat. Oke. Rizki itu akibat. Dari mana? Daripada air. Jadi Allah menurunkan air. Air jadi tumbuhan. Tumbuhan itu akhirnya menyebabkan adanya rizki itu sendiri. Gitu ya. Jadi rizki itu kan akibat. Rizki itu akibat dari apa? Dari sebuah sebab, yaitu air. Tapi yang disebutkan adalah akibatnya. Padahal dimaknai adalah rezekinya. Gitu ya. Itu alaqah namanya alaqah musabbabiyah. Lanjut, Kak. Alaqah sababiyah kebalikannya. Jadi yang disebutkan sebabnya untuk akibatnya. Contoh di sini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada kata-kata naro di sana. Hai manusia, hai orang beriman, jagalah keluargamu dan dirimu dari api neraka. Kan gitu ya. Maksudnya bukan hanya api neraka. Gitu. Tapi api neraka itu adalah sebuah sebab. Oke. Dari akibat yang akan dihasilkan yaitu dapat azabnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi nar itu adalah sebuah sebab. Karena sebab kalian masuk neraka, maka akibatnya kalian akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya alaqahnya antara kata-kata naro dan kata-kata azab, itu adalah alaqah sababiyah. Menyebutkan sebab yang dimaksud adalah akibatnya. Lanjut. Lalu alaqah i'tibari makana, dan contohkan wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim. Maksudnya al-yatama ini kan sesuatu yang sudah terlewat. Kita itu diharapkan untuk menyimpan dulu harta anak yatim sampai dia dewasa. Kalau sudah dewasa berarti dia tidak disebut anak yatim lagi, tidak. Gitu. Karena yang mendapatkan kemudian sodakoh, maksudnya asnaf dan lain sebagainya itu kan orang-orang yang kemudian masuk di kategori yatim gitu. Nah, orang-orang yatim itu anak-anak yang kemudian belum bisa menjaga hartanya dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian berikanlah kepada anak-anak yatim, maksudnya gimana ceritanya coba? Anak yatim kan orang yang belum punya kemampuan ya, kayak contoh sekarang itu zamannya siapa tuh? Anaknya Vanessa Angel. Lala.
Baby gala, Pak. Nah itu dia tuh gala tuh. Gala tuh duitnya udah banyak itu. Tapi kemudian dia masih yatim. Yatim piatu bahkan. Dia tidak itu. Maka hartanya harus disimpan dulu. Nanti kalau gala sudah dewasa. Wa atul yatama amwalahum. Maka harta kembalikan ke gala. Karena itu haknya. Tapi sekarang simpan dulu. Nah kalau di sini kan pemaknaan ayatnya berikanlah kepada anak-anak yatim hartanya, berarti si gala harus harus diberikan. Tidak begitu. Maksudnya adalah dan berikanlah kepada anak-anak yatim, maksudnya adalah anak-anak yatim yang kelak nanti akan dewasa. Gitu. Jadi saat dewasa barulah anak itu diberikan. Nah berarti anak yatimnya kan sudah berlalu. Nah itu itibari makana, hubungan dengan sesuatu yang pernah terjadi. Apa yang pernah terjadi? Yang dia pernah menjadi seorang yatim. Sekarang dia sudah dewasa. Maka berikanlah harta mereka. Nah, itu namanya alaqah yang tibari makana. Lanjut. Lalu kebalikannya itibaru mayakun yang akan terjadi. Contoh di sini langsung aja di contoh yang kedua. Wadakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduhuma inni arani a'sir khamra. Gitu. Dan bersama dia masuk 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya aku bermimpi memeras khamr. Nah, coba. A'sir khamra, kata-kata khamr di sana. Khamr itu masa bisa diperas? Coba kamu bisa bayangkan. Khamr diperas nggak? Tidak dong. Khamr itu tidak diperas. Khamr itu maksudnya adalah anggurnya. Saya memeras anggur, dari anggur itu kemudian akan menjadi khamr gitu maksudnya. Tapi kemudian Allah mengungkapkan kata aksiru khamr, langsung memeras khamr. Gitu. Berarti khamrnya itu masa iya khamr diperas nggak mungkin. Berarti ada i'tibari ma yakunu. Gitu. Saya memeras yang akan jadi khamr gitu. Jadi memeras apanya? Ya memeras anggur. Oke ya. Itu i'tibaro ma yakunu. Lanjut. Yang terakhir ini i'tibaro mahaliyah. Was'alul qaryah. Hubungan tempat. Maka bertanyalah kepada qaryah, kepada desa. Tidak mungkin dong bertanya kepada desa. Berarti dia ada alaqohnya, alaqoh tempat. Maksudnya apa? Penduduknya, bukan desanya, tapi penduduk desa. Was'alu ahlal qaryah, maksudnya begitu. Bukan was'alil qaryah, karena desa tidak mungkin kita bertanya kepada desa. Nah di situ ada alaqoh, namanya alaqoh mahaliyah, menggunakan majaz, kata kiasan, tapi dia mempunyai hubungan dengan hal itu gitu, dan hubungannya bukan hubungan permisalan, ini hukuman alaqoh ghairul musyabahah, tapi kemudian alaqohnya mungkin mahaliyah, mungkin sababiyah, mungkin musababiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Halo, ada pertanyaan nggak? Silakan. Bapak izin bertanya. Siap. Tadi kan ada contoh yang wasari'u ila magfiratin min rabbikum ya, Pak. Majaz mursal yang alaqohnya itu musababiyah. Hubungan sebab akibat. Hubungan musababiyah itu hubungan akibat, berarti bukan hukuman. Oh iya, hubungan akibat. Nah kan sebelumnya pernah dicontohin yang tasbih juga, yang janatin arduhas sama watu wal ard. Itu tuh berarti dalam satu ayat tersebut terdapat majaz mursal dan tasbih. Betul. Nanti kalau kamu belajar ilmu ma'ani, maka di situ ada banyak unsur. Yang pertama di situ ada, kalau dari sisi ilmu ma'aninya, wasari'u itu namanya adalah insya namanya, bukan khobar, insya namanya itu. Kalamnya kalam insya karena ada bentuk fi'il amr dia, ada perintah. Jadi dalam perspektif ilmu ma'ani disebutnya kalam insya. Dari perspektif ilmu bayan, di sana ada majaz, ada juga tasbih. Tasbihnya tasbih apa? Nah, begitu kan ya.
Nanti kalau dalam perspektif ilmu badi mungkin ada lagi, nah, gitu. Maka kita lihat dari perspektif apa? Perspektif ilmu bayankah, perspektif ilmu ma'anikah, perspektif ilmu badikah, atau perspektif nahu sorof, tergantung proses lihatnya ntar bagaimana. Berarti satu ayat juga, iya Pak. Kalau dalam perspektif qawaidut tafsir mungkin ada lagi kita nanti. Berarti satu ayat menghimpun banyak hal tergantung dari wijhatun nazarnya, dari sudut pandang mana kita melihat. Gitu ya, Kak? Oh iya Pak. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Katia Hasna ada itu juga? Sepertinya Juwairiyah Bapak. Juwairiyah, ayo Kak Juwairiyah, tanya Kak Juwairiyah. Emang Kak Juwairiyah sama Kak Siti Hasna ini satu kamar gitu? Iya Pak, sekarang. Oh, tapi kok backgroundnya beda? Yang satu itu backgroundnya warna pink, yang sana warna putih. Lah pakai ini Pak, background di Zoom. Background virtual gitu ya. Ya udah tanya Kak, nggak apa Kak. Ya nggak kedengeran Kak. Kak Juwairiyah tanya, apa yang mau ditanya? Nggak ada yang mau tanya. Kamu nggak nanya karena kamu bingung mau nanya apa, Kak? Apa karena udah paham? Bapak izin meninjau kembali, berarti kinayah itu nggak termasuk majas kan ya Pak? Apa gimana? Iya enggak dong. Ya sudah pokoknya majaz gitu. Tapi sebenarnya kan ada makna hakiki sama makna majazi gitu ya. Kalau ada makna hakiki sama makna majazi ya berarti dia masuk kategori majaz, hanya penyebutannya saja sudah. Pokoknya lafaz yang tidak digunakan dalam dalam makna hakikinya berarti ada majaznya gitu. Dalam bahasa Indonesia kan ada majaz, ada kata kiasannya ya, kalau berarti disebutnya majaz juga. Tapi dalam bahasa Arab disebutnya kinayah ya, kayak begitulah. Karena ada perbedaannya gitu. Ada perbedaan dalam sisi beberapa hal lah gitu. Baik, terima kasih Pak. Iya. Kata Syanafisah itu minionnya gimana itu, ada minion. Loh, kok mati? Apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa pakai minion. Bagus itu pakai minion. Saya suka minion itu. Ada mau tanya lagi nggak? Kata Syanafisah senyum aja. Ternyata gambar doang. Aduh, kirain senyum beneran, ternyata gambar doang senyumnya. Bapak. Iya. Mau nanya masalah Korina. Oke, terus. Masih bingung Pak Korina. Berarti kalau untuk di kinayah sebenarnya nggak ada apa ada sih Pak Korina itu? Di mana? Di kinayah? Di kinayah? Iya, selain yang tadi gara-gara udah spesifik. Iya, ada. Secara spesifik korinah itu pasti ada gitu. Jadi korinah itu kan sebuah sifat lah, istilahnya begitu. Sebuah sifat yang menjadikan kita menghalangi makna hakiki menjadi makna majazi. Nah, itu namanya korinah gitu. Korinah mani'ah yang menghalangi. Jadi secara spesifik misalkan apakah ada korinah di kinayah? Jelas ada dong. Akhirnya kan yang menjadikan kita menghalangi. Korinahnya apa? Korinahnya adalah konsensus itu sendiri gitu. Konsensus bahasa Arab itu sendiri. Kalau kemudian di majaz mursal ada korinahnya. Korinahnya ada kata-kata di situ gitu. Misalkan kata-kata kalau di isti'arah misalkan Ra'aitu asadan fi suqi, ada suk di sana. Enggak mungkin kita melihat melihat singa di pasar. Berarti fi suqi itu ada korinah namanya. Ada sebuah sifat dari kata-kata asadan sendiri yang tidak mungkin kita menggunakan makna aslinya. Kita pasti menggunakan makna majazinya, yaitu orang yang pemberani gitu. Kan korinahnya di sana. Kalau di majazul mursal juga sama, ada korinahnya dong. Ada alaqah dan ada korinah juga. Alaqahnya jelas ada hubungan antara makna hakiki sama makna majazinya apa. Tapi korinahnya
jelas kita akan lihat di sana struktur kalimatnya, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Langit sama rizki. Masa iya? Ada korinah berarti. Korinah yang menghalangi kita untuk menggunakan makna asli yaitu rizki. Pasti kita menggunakan makna hakiki yaitu air. Alaqohnya mana? Alaqohnya kita lihat hubungan antara air sama rizki apa? Oh, alaqohnya adalah musababiyah. Gitu Kak Juwairiyah. Oke Kak Juwairiyah. Siap. Kak Yanti gimana Kak Yanti? Paham Kak Yanti? Ya Allah, Pak. Benar Kak Yanti. Kak Yanti lagi di mana tuh? Di asrama? Kayaknya bukan di asrama itu mah. Di rumah, Pak. Oh, berarti ada yang di asrama, ada yang di rumah. Kalau Kak Lastri kenapa di asrama, Kak? Enakan di rumah, Kak. Diminta, Bapak. Masya Allah. Emang Kak Lastri jadi apa di situ? Jadi ketua asrama? Pengurus, Pak. Pengurus Oh, asrama. Kak Lastri pengurus. Ya Allah, Kak Lastri. Mohon maaf, Kak Lastri. Jangan hukum saya, Kak Lastri. Ntar saya nggak boleh masuk asrama lagi. Gara-gara nggak tahu Kak Lastri pengurus. Ada pertanyaan lain nggak? Ayo, ada pertanyaan lain nggak? Kita masih punya waktu nih. Sekarang 11.16 sudah lewat sebenarnya. 5 menit lagi deh, 4 menit lagi deh. Ayo cepetan. Udah tungguin belum? Sama itu. Sama gurunya. Bapak, izin bertanya yang majaz akli, Pak. Oke, majaz Kan akli. yang fi hudalil mutakin ya, Pak. Itu kan Ya, petunjuknya terus. sebenarnya Allah ya, Pak. Betul. Tapi sebenarnya maknanya seperti apa, Pak? Apa berarti Al-Quran petunjuknya dari Allah lewat perantara Al-Quran begitu, Pak? Ya sudah begitu. Alaqohnya kan sababiyah di sana. Alaqoh sababiyah. Alaqohnya berarti sama kayak majaz mursal juga ya, Pak? Bisa masuk majaz mursal? Enggak juga dong. Majaznya majaz akli. Kenapa? Karena proses penalaran kita dengan akal. Oke? Proses penalaran dengan akal, bukan proses dengan bahasa. Kalau majaz mursal, proses penalaran dengan bahasa saja. Bahasa. Nah, kalau majaz akli, proses penalaran kiasan itu dengan akal. Coba kita bayangkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian kita harus menalar itu dari sisi akliyah. Oh iya, ternyata hudan itu masa iya sih Al-Qur'an itu kan menisbahkan sebuah aktivitas. Aktivitas memberikan petunjuk itu aslinya bukan kepada kitab tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses penalarannya bagaimana? Dengan akli ya kan, dengan akal kan. Tidak bisa kita melihat dalam perspektif bahasanya saja, tidak bisa gitu. Beda dengan kata-kata rizqo, yunazzilu minas sama'i rizqo, itu boleh proses penalarannya dari sisi bahasa, rizki sama air misalnya gitu. Tapi ini enggak, namanya akli makanya. Maka disebut majazul akli, proses penalaran dari sisi bahasa. Sama kayak ini aja deh, yang tadi itu saya contohkan TikTok. Yang langit itu ya, Pak. Langit bolehkah kau turunkan jodoh gitu kan? Ya. Nah itu kan proses penalarannya akli ya. Tidak mungkin langit yang nurin jodoh tuh enggak. Yang nurin jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah yang menurunkan. Jadi menisbahkan menisbahkan aktivitas menurunkan jodoh itu kepada langit yang mana hakikatnya adalah Allah, itu alaqoh namanya sababiyah. Alaqoh sebab. Gitu. Sebab. Oke, paham ya? Jadi perbedaan antara majaz akli sama majaz mursal. Gimana? Lagi? Dalam proses penalarannya itu ada syarat-syarat tertentu nggak, Pak, untuk bisa kita mendapatkan makna apa ya? Apakah orang-orang yang ahli balaghah ya, Pak, yang Baik. Tentu zauk lah. Zauk bahasa Arab itu sendiri. Intinya begini, orang ahli balaghah adalah orang yang secara bahasa Arab itu sudah mapan gitu. Kamu tidak akan mengetahui makna dalam sebuah kalimat kecuali memang kamu betul-betul mendalami makna itu dari membuka kamus, bercakap-cakap dengan orang Arab sendiri, kan gitu. Kita harus tahu konsensusnya bagaimana, mu'jamnya bagaimana begitu. Jadi bagaimana proses penalarannya? Ya proses penalarannya itu yang pertama harus orang-orang yang ahli. Tapi bagaimanapun kita bisa berusaha itu gitu ya. Sederhananya bagaimana kemudian kita memainkan logika saja. Logika ketuhanan, logika sebab akibat dan lain sebagainya kita mainkan di situ berproses. Dan itu tentu perlu zauk lah, perlu maharoh, perlu latihan terus-menerus gitu. Ya kalau sekali saya secara pribadi tidak mampu untuk seperti itu begitu.
Kita hanya coba berusaha saja. Kita memahami teori-teorinya dan terus berusaha untuk mengkaji, membaca. Tapi tetap rujukan kita ya pasti ulama lah. Kalau kita kemudian ingin mencari tahu makna dan lain sebagainya, ya kita tentu rujukan kita ulama. Nggak bisa kita main sendiri gitu, nggak bisa. Oh ini maknanya ini, nih maknanya ini. Kalau sudah punya kemampuan itu ya alhamdulillah luar biasa. Tapi tentu para ulama-ulama kita lebih paham itu gitu. Maka saya katakan ada sebuah kitab yang bagus sekali yang ditulis oleh ulama Indonesia, oleh Gus Awis, Dr. Afifuddin Nimyati dari Bahrul Ulum Jombang. Beliau punya kitab namanya Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Ya Allah, itu indah sekali. 30 juz. Di sana dia dedah semua kandungan ayat-ayat Al-Quran dari sisi perspektif balaghahnya. Maka kamu akan lihat di situ. Oke? Iya, Pak. Itu 30 juz sih, Pak. 30 juz. Ada 3 jilid. Keren banget. Coba beli di Shopee, harganya 200.000 itu. Kalau kamu pengen skripsi, itu bisa jadi proses tatbik yang tepat dalam melihat sisi balaghah Al-Quran. Oh, baik, Pak. Oke, baik, ada pertanyaan Pak. lagi? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama kok. Sudah ya? Sudah sepertinya ya. Kalian kayaknya udah ketar-ketir, ya Allah, ini Pak, udah lewat tuh Pak. Ini bentar lagi saya masuk lagi Pak, gitu. Tapi ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada ya? Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, kita bertemu lagi di minggu depan dengan pelajaran balaghah ini. Mudah-mudahan kalian ngerti nih. Kalau nggak ngerti, kalian tanya loh. Jangan sampai nggak ngerti, udah mana lagi pelajaran tidur, terus nggak nanya lagi. Nah, repot itu. Nanya pokoknya, supaya kalian paham. Oke, terima kasih banyak. Saya bertemu lagi. Nasta'fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat. Oke.